Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Faiz 2025. Mengaji ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli hal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama kita pada terkait Allah Subhanahu wa taala kata aplikasi Allah sebenarnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia pada hari ini, berkumpul dalam suasana silaturahmi. Lupa salawat dan salam kita haturkan kita di Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi ikutnya bagian dalam dunia ini. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu rombongan 10, Bapak Ibu Haji nomor 10, terutama Bapak Ketua rombongan Bapak ya. Ketua namanya apa nih ya? Ketua kerukunan. Halo. Penasihat Pak, penasihat, kemudian ketuanya Bapak Hari, juga penasihat lainnya dan Ibu Bapak yang kami izinkan. Pada hari ini, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat kami yang telah Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk berkumpul terakhir kembali selama 3 bulan ya, 3 bulan kita telah melakukan. Tak terasa Pak ya, kemarin kita berapa hari loh Pak ya. 3 bulan sudah berkumpul di sini lagi. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah, mendapat manfaat untuk kita semua. Dan kita semua nanti kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin itu yang bisa dapat sampaikan. Selanjutnya kita diberikan kesempatan pada hari syarat hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berbahagia bertolong salam pada yang saya hormati mungkin tuan rumah dulu ya, Pak Haji Aga sama Bu Haji ya, juga para penasehat ya, suhu-suhu yang umurnya sudah di atas 65 ya. Luar biasa ya, ini nggak terasa. Alhamdulillah sudah pertemuan ketiga ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap panjang silaturahim kita sesuai dengan hadisnya Pak. Kalau kita banyak silaturahim, insya Allah buat kita juga ya, nanti mungkin kutubnya Pak Haji Proses ya yang menjelaskan nanti. Ya, mungkin rangkaian demi rangkaian nanti Pak Haji Abdul kali yang menyampaikan ya. Mungkin dari saya sih nggak panjang lebar ya. Intinya alhamdulillah semuanya sehat. Mungkin ada beberapa rekan kita yang kurang sehat ya, segera mengangkat penyakitnya dan diberikan pulih kembali. Dan mudah-mudahan juga cuaca yang semakin ekstrim ya, mudah-mudahan ya Allah ringankan semuanya yang kena musibah. Al-Fatihah. Ya, sekali lagi buat tuan rumah ya, mudah-mudahan rumah ya kita hadiri hari ini menjadi rumah yang berkah, yang baru kami ya, sebagai tempat
Bapak Stefan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya sampaikan. Ya, selanjutnya mungkin Pak Muslim isi apa atau Pak Karo dipersilakan. Ya, tapi kayak kita tuju, kalau nggak dituju nanti ini ya. Kalau dituju Pak Ketua harus urut. Jadi Pak Haji Muslim tolong tadi makna silaturahim dan seterusnya sama konsistensi seperti kita di Mekah ya. Kan sekali konsistensi susah ya. Mau sholat biasanya 2 jam sebelumnya sudah siap, ini 5 menit. Kalau Jumatan nih ibu kita berangkat pagi jam sebelum jam 6. Di sini udah berangkat jam 11 masih mundur sampai 12 kurang 5. Jadi udah jam. Jadi pahalanya udah gak banyak. Udah mohon diisi itu Pak Haji ya, karena yang mungkin banyak ilmu dari pesantren Bakaran ya. Nah, jadi waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati Pak Ketua apa itu namanya silaturahim rombongan 10 Pak Hari sekretaris Pak Angke sekretaris 1 sekretaris 2 Bu Angke bendahara 1 Pak Haji Mardani bendahara 2 Pak Haji dan penasehat Pak Karo. Kamu hari apa sih? Jauh. Pak Karo, Pak dosen dan bapak-bapak senior dan ibu-ibu senior, ibu semua, bapak ibu, adik, semuanya dan bapak. Alhamdulillahirobbilalamin, kita selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat manusia, sehingga kita bisa hadir, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, meneruskan ajaran dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah untuk suri tauladan kita, uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in serta umatnya termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan sahabat dari kultum ini kuliah 70 menit kuliah untuk diakhiri. Jadi mohon maaf sebelumnya tidak sesuai yang disampaikan tadi, itu hanya candaan belaka saja, bahwa kalau dibilang saya punya ilmu dari pesantren Bangkalan, asalnya saya dari sana, ilmunya lebih tinggi bapak-bapak semua. Jadi kita ngobrol tadi bersama dan saya sendiri mungkin juga semua ada yang mengalami yang tadinya istiqomah saat kita berada di Madinah dan Mekah, setiap mau sholat dan paling tidak di Madinah 1 jam atau paling tidak 15 menit sebelum adzan kita sudah berada di tempat. Tapi sekarang komat aja masih di rumah. Jadi sudah kuat kadang-kadang masbuk, udah berokat baru datang. Yang juga di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kita kalau mau ke sana paling hingga 2 jam karena naik bis 27. Ya benar 27 ya. 27. Kalau kadang-kadang jalan kaki, sekarang naik motor aja udah capek, mesti itu apalagi jalan kaki kata Pak Yudi.
Jadi memang untuk memelihara istiqomah itu memang susah. Tidak bisa, iman itu tidak bisa konsisten. Tetapi harus terus mendekatkan diri, melatih diri agar kita bisa istiqomah atau konsisten dengan jalan pertama memperbanyak istighfar. Semakin kita meyakini bahwa kita sebagai seorang hamba yang fakir atau yang banyak dosa, justru itulah hidayah itu. Yang kedua, ini bukan dari saya dengar juga dari beberapa yang saya hadiri. Yang kedua, kita selalu berteman dengan orang-orang yang konsisten juga, sehingga kita akan terbawa. Hanya saya berteman dengan rombongan 10 ini biar bisa hadir ke sini. Tapi yang tidak bisa hadir bukan berarti tidak berteman, karena banjir rumahnya saya Pak Roni. Suki banjir juga. Pak dokter kan? Iya. Ibu dokter. Ya, sore. Pak dokter biasa. Ya. Berita kemarin hampir seluruh Jakarta, tidak semuanya, hampir saja Jakarta Barat yang saya tahu di sekitar Gambut, terus di Jakarta Utara, di Ancol, sampai Lodan, Jalan Lodan, tidak berahan harus pada dari kawan tidak turun. Jadi salah satu bentuk tadi juga seringnya kita berteman dengan orang-orang yang konsisten atau lebih istiqomah dengan jalan. Wasiat Nabi, barang siapa yang menjaga silaturahmi akan mendapat beberapa fadilah, salah satunya diberkahi rezekinya, dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya ini dalam arti umurnya tidak akan bertambah karena sudah segitu jabatannya, tetapi bermanfaat. Jadi umur misalnya bapak-bapak sampai 60 tahun, 70 tahun, tapi bermanfaat. Saya 80 tahun lah dari bapak-bapak, tapi bermanfaat. Itu di umur panjang yang dimaksud di hadis tadi, umurnya tetap tetapi bermanfaat, sehingga akan panjang dikenang walaupun sama seperti sekarang contohnya Buya Hamka. Buya Hamka sudah meninggal sudah lama, tapi kita kenang dan kita selalu doakan. Kita ambil uswah, ambil contoh. Itu tandanya umur panjang. Jadi hidup terus di hati kita. Orang-orang yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita seperti beliau-beliau yang selalu menebarkan kebaikan. Yang kedua, untuk agar kita selalu istiqomah, harus meringankan beban kita. Jadi sering-seringlah kita memaafkan diri sendiri dan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kalau saya dengan Pak Hafal tidak pernah salah, memaafkan ya wajar. Tapi tatkala kita disalahi sama orang dan orang itu kita maafkan, nah disitulah kita termasuk orang-orang yang menjiwai roh ilahiyah. Karena roh yang ditiupkan pada diri kita itu adalah milik Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Orang kafir aja dikasih hidup. Orang yang mendurhakai Allah aja dikasih hidup. Jadi kalau kita sering-sering memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, insya Allah kita akan istiqomah seperti saat kita menjaga sholat 5 waktu di saat kita berada di Madinah dan di Mekah. Ada suatu hikayat, suatu ketika ada seorang dalam majelis katakanlah seperti ini, tiba-tiba Rasulullah berkata kepada jamaahnya, sebentar lagi akan datang ahli surga di antara. Semua menunggu, tiba-tiba
menjelang mau habis kumpul-kumpul tausiah atau kajian, datanglah kurang doa. Habis itu biasa sholat. Beberapa lama lagi kumpul tapi bilang lagi sebentar lagi akan datang habis. Orang itu lagi. Ketiga kalinya juga begitu. Beberapa hari lagi Nabi bilang sebentar lagi akan datang dia. Orang itu lagi. Akhirnya sahabat yang di sini katakanlah kita bertanya siapa sih kami apa yang dimaksud Nabi. Akhirnya salah satu kita di antara ini satu diutus untuk nginep di rumahnya dengan berpura-pura saya akan dalam keadaan berat di keadaan saya ini dipersilahkan. Sebetulnya tujuannya untuk ingin tahu apa dengan dia sehingga dia disebut ahli surga. Padahal kita paling telat, kita yang dari dulu dari awal nungguin Nabi, maka dia yang disebut ahli surga bukan kita. Nah, sampai 3 hari 3 malam dia penasaran, rupanya tidak ada tambahan tahajudnya, nggak ada. Belum bubuk, bangun, witir, lalu berdiam. Biasanya tidak ada amalan-amalan yang istimewa di ahli surga. Akhirnya belum pamit, dia mengakui sampai tadi saya sebetulnya berpura-pura dan saya berbohong dan saya karena Rasulullah mengatakan bahwa akan datang di antara kalian sebentar lagi orang ahli surga. Dan 3 kali itu kan. Lalu apa yang yang tidak ada. Saya tidak punya amal apa dan kamu sudah menyaksikan sendiri. Coba diingat apa. Ya, tidak ingat karena lalu coba lagi dipaksa dia mengingatnya. Akhirnya dia bilang sebelum saya tidur saya selalu berdoa apa Tuhan? Ya Allah, siapapun yang memberi saya, yang memusuhi saya, yang berbuat jahat pada diri saya, ridhoi mereka. Jangan sampai mereka dihukum atau dikasih tunggu hamba itu kepada atas perbuatan. Itulah yang membuat mereka, yang membuat dia jadi ahli surga. Sehingga dia menjadi orang yang disepol. Itu salah satunya. Mudah-mudahan kita juga bisa berbuat demikian, bisa memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita atau yang menzalimi kita. Kalau sudah kita logikanya memaafkan orang yang salah terhadap kita, apalagi yang tidak salah. Logikanya. Itu yang bisa saya sampaikan, tidak perlu lebar. Pada melirik jam dari tadi saya lihat kalau diterusin takutnya Pak amplopnya dipergilir. Terus terang saya benar Pak, saya nggak mengharap. Bagian dari kita pasti. Mohon maaf ini candaan aja untuk kalau kita serius. Katanya biar modal yang sakit atau lupa. Terakhir dari saya secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya di sini, Bapak Ibu di rombongan 10 yang telah mendoakan saya, bahkan diwakili oleh Ibu Haji Pur sama Ibu Haji Alida datang ke rumah, bahkan menyampaikan terima kasih dan saya terima dan mendoakan saya terus terang kok jadi sedih. Jadi itulah nikmatnya kita mempunyai saudara saling mendoakan satu sama lain. Mudah-mudahan apa yang saya terima dan apa yang diberikan kepada saya baik materi ataupun material doa-doa miliknya mudah-mudahan Allah malasnya lebih dan ini bagi bapak-bapak dan ibu semua kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak cucu keturunan kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga menjadi orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, maaf apabila ada yang salah.
datangnya dari Allah yang sana itu semata-mata murni karena kurang dari Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ke kanan. Apa kan begitu? Baik, Bapak Ibu semua yang terhormat. Ini tutup atau ada lain? Enggak, jangan makmur bersuara. Tutup itu macam. Baik. Kita sama berdoa, kita doakan kepala kita berdoa semoga Allah tidak kita kenal dari ada aja kemudiannya al-fatihah. Allahumma inna qalam hadati wa an hadati wa taqabbal al-awadi wa tawakkalna alayk wa la tawakkalna wa tikilna bima rabbi qadara wa dimta wa inna wa la bidusha ila wa tawakkalna alayk wa jabta kullu shay'in wa tawakkalna alayk wa ala sayyidina sallallahu yang kami hari ini kami berkumpul di rumah agar dengan kami berkali Allah saya coba panjang kerja kami untuk berkali Allah ampun dosa kami tolong kami dan kami keluarga yang rajin Allah ya Allah berikan kesehatan pada kami maupun saudara kami tidak sehari ya Allah berikan kami silaturahim yang Allah yang bahagia ya Allah kita dari sebelum ini akan lahir banyak kebaikan yang sudah menurun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Baik, terima kasih kepada Haji Maflen. Kami kita berikan tausiah semoga kita semua mengerjakan ini adalah kami kembali dapat Haji Kota memberikan ajar dan terus daripada pengajian yang kita sholat dulu sholat kemudian kita dengan kita pengajian gitu ya dan kita bisa pada ngobrol-ngobrol dari baik gitu. Semoga juga terhormat kita sudah datang di luar itu Haji Trabodi. Baik, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, kita langsung sholat ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.